bagaimanapun karena itu memang passion saya dan saya sangat senang sekali dengan usaha yang saya jalani ini. Jadi saya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini, sampai melewati kemarin sepi-sepinya orderan waktu corona. Tapi saya bisa bertahan ya karena mempunyai banyak tanggungan karyawan. Enggak, kasihan sekali kalau misalkan saya harus merumahkan karyawan. Perkenalkan, nama saya Regi Oktaviana, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Mojokerto, 29 Oktober 1993. Saya memulai bisnis Oktaviana Tas Grosir bermula dari online, dari reseller. Nah, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Awalnya saya langsung stok barang, terus berkembang, saya kumpulin, saya pasarkan langsung melalui online. Saya foto produk dan jual melalui Facebook, BBM, Instagram, dan promosi. Nah, saya memilih usaha tas ini karena memang saya sebelumnya sudah sering buat jualan produk-produk lain seperti baju, make up dan lain-lain. Cuman untuk fashion saya tuh lebih dominan seneng ke fashion tas ya. Dan tas ini tuh saya lebih suka yang high quality, untuk produknya itu yang impor dan yang lokal tapi yang kualitas yang premium. Nah, ini terus saya untuk mengembangkan produk dan sampai saat ini banyak banget pilihannya, mulai dari tas anak, tas pria, tas dewasa juga, koper, dan tas macam-macam pokoknya. Untuk produk-produk yang saya jual, awalnya itu saya hanya berjualan tas lokal, tas buatan lokal yang ada di Jawa Timur dan buatan di Jakarta. Cuman saya semakin hari itu semakin banyak pasar yang masuk dan mereka itu banyak yang request, "Kak, tolong requestin tas yang kualitas impor." Nah, mulai dari saat itu karena saya tuh sangat-sangat mendengarkan kebutuhan customer, jadi saya banyak yang suka impor. Oke, saya carikan barang. Ternyata sekarang 3 tahun yang lalu ya itu ya, dan udah mulai 3 tahun jalan ini saya lebih banyak jualan produk impor daripada produk lokal. Cuman perbandingannya antara 60-40%, karena produk impor lebih banyak varian, kualitas lebih bagus juga. Dan untuk produk lokal itu lebih cenderung saya juga produksi sendiri, tapi kayak jadi ada impornya, saya membuat versi lokalnya. Jadi kayak misalnya ada low budget dan big budget gitu, jadi bisa semua kalangan bisa membeli produk di Oktaviana Tas Grosir. Nah, untuk sekarang saya juga merambah ke dunia skincare juga. Nah, untuk yang di skincare itu baru banget ya, karena masih mencoba, dan saya juga sekarang lagi tertarik untuk di dunia skincare. Cuman untuk tas sudah sangat berjalan dan sudah mempunyai pasar sendiri, jadi saya tetap fokus di dunia tas ya, tas lokal dan tas impor. Namun untuk tas lokalnya saya membuat yang high quality, bukan yang asal murah, asal murah, asal bisa dijual, enggak, tapi yang bisa
ada manfaatnya dan tentunya awet juga dipakai dan nggak pasaran modelnya. Untuk yang impor modelnya sangat banyak sekali. Saya juga menjual koper buat bepergian, koper fiber, koper sekarang banyak diminati untuk koper fiber karena bentuknya yang minimalis dan elegan ya. Cuman dengan harga yang kompetitif ya, bersaing harganya karena di sini murah-murah harganya koper 200 ribuan. Di pasaran kan harganya juga cukup mahal, apalagi belum ongkirnya. Jadi untuk area Mojokerto bisa gabung reseller bersama Octavia Tas Grosir. Semua ada, dari tas laki-laki, tas perempuan, koper, tas anak-anak juga ada semua. Pokoknya keperluan tas kerja juga ada, semua keperluan ada semua di sini. Nah, untuk teknik pemasaran yang saya lakukan dari awal, saya melakukan teknik pemasaran via online ya, semua via online, karena emang dari awal saya belum mempunyai offline store karena tidak cukup mampu buat menyewa toko. Saat di awal-awal saya saat awal itu hanya berfokus pada jumlah stok barang aja, membanyakin stok barang. Nah, untuk pemasarannya saya lewat online ya. Waktu itu dulu banget itu lewat posting lewat grup ya. Saya fokus banget mencari reseller sebanyak-banyak mungkin supaya menjualkan produk saya. Dan saya juga posting di Facebook, di Instagram, di WA, di BBM waktu itu ya, waktu dulu. Dan untuk kalau sekarang yang paling efektif itu kita bisa promosi lewat endorsement ya, bisa artis, selebgram, terus juga kita bikin konten di TikTok. Untuk saat ini baru sih, saat ini saya promosi lewat TikTok. Nah, itu sangat enak banget karena TikTok itu gratis. Kita hanya bikin konten dan juga beberapa produk konten saya yang dibikin tim TikTok di tempat saya. Itu beberapa kali juga pernah kayak FYP gitu. Jadi enak banget, mereka itu jangkauannya luas banget untuk TikTok, bisa ke seluruh Indonesia. Nah, untuk yang penting kita rajin-rajin posting aja, nanti beberapa kali pasti ada yang FYP gitu. Nah, untuk di Facebook saya promosinya itu menggunakan sering bikin giveaway dan live streaming di Facebook. Kita juga menyediakan untuk CS online, ada banyak ya, ada sekitar 10 orang, dan di setiap CS itu ada grup untuk memfasilitasi reseller buat posting ulang, repost untuk produk-produk kita. Juga berpromosi lewat marketplace ya, ada Shopee. Nah, Shopee kita itu ada beberapa akun. Nah, tentunya berjualan di Shopee itu enak banget, kirimannya sangat banyak sekali, dan seller itu dibantu promosi via Shopee dan sering banget di mentoring, kayak ada Zoom meeting gitu. Jadi kayak misalkan ada diajarin cara-cara trik-trik marketing gitu sama pihak Shopee-nya. Nah, sering juga kita juga mendapatkan promo dari Shopee, kayak misalkan voucher gitu dapat gratis dari Shopee juga. Nah, itu juga menyumbang omset banyak juga di toko Octavia Tas Grosir penjualan lewat Shopee. Nah, untuk yang di Instagram kita juga bikin giveaway ya. Kita bikin giveaway seminggu sekali. Hadiahnya itu tas, itu salah satu promosi dari kita. Dengan tujuan customer itu semakin mengenal toko kita Octavia Tas Grosir. Jadi kalau butuh apa-apa, mereka pasti cari di kita. Kalau bisa datang ke toko kita ada. Terus untuk Facebook, Instagram
kita juga sering endorse ya, endorse selebgram maupun artis. Cuman kita mempunyai budget untuk promosi iklan selama sebulan. Nah itu kita harus menghabiskan untuk promosi budgetnya itu sih untuk gimana caranya mempromosikan. Nah kalau untuk kisaran harga endorse selebgram itu macam-macam ya, antara ada yang 500.000 sampai 6 juta ada, tergantung kita pilih ya. Jadi kalau mau endorse itu pastikan dulu produknya benar-benar bagus dan pastikan stoknya ada sampai barang diposting, karena kalau posting selebgram sepengalaman saya itu postingnya itu nggak bisa langsung dan kadang nggak tepat janji, maksudnya nggak tepat estimasi ya. Misalkan bilangnya itu kok, misalkan ini kan barang kita kan butuh cepet laku. Nah kalau kita mau endorse selebgram itu harus kita simpan barang sampai barangnya diposting ya. Karena kenapa? Karena misalkan kita kirim tanggal 1, nah baru diposting tanggal 20. Itu pun kalau misalkan ada orang yang tertarik, barangnya nggak ada kan rugi, sayang banget ya, rugi banget ya. Jadi pastikan produknya itu ada terus dan apa namanya, kalau misalkan produknya bakal restock, kalian harus simpen aja produknya, karena nanti takutnya rugi dan malah banyak orang yang kecewa karena udah direkomendasiin tapi barangnya malah nggak ada. Nah untuk syarat jadi reseller di Octavianata Grocer itu cukup mudah banget, 3 kali order. Nah saat 1 kali order itu tanpa minimal order ya, bisa 1 aja atau langsung belanja 6 barang. Nah nanti setelah itu kalian bisa membeli kartu member dan nanti kartu membernya akan diisi saat pembelian, setiap pembelian, dan 1 bulan harus aktif order ya. Kalau nggak aktif order harga resellernya bakal hangus. Kenapa harus reseller? Karena kalau reseller itu kalian dapat fasilitas masuk grup reseller juga, masuk grup reseller yang tentunya banyak-banyak kita share foto setiap hari, tas-tas terbaru, video review yang tentunya sangat menarik ya, karena kita bikin video dan foto itu dengan resolusi gambar yang baik, cocok dijual lagi untuk reseller. Untuk yang belanja aktif untuk setiap hari raya itu pasti dapat hadiah dari Octavianata Grocer. Nah untuk karyawan yang bekerja di Octavianata Grocer, total keseluruhan ada 30 orang. Nah itu dibagi 2, yang pertama ada di gudang, di warehouse kita itu kebanyakan bagian CS, ada accounting, ada kasir, ada bagian shopkeeper, bagian penjualan di gudang, ada admin Shopee juga. Nah nanti sebagian lagi itu ada di store kita yang ada di Jalan Jaya Negara 201A Mojokerto. Itu ada bagian stok, ada bagian shopkeeper, ada bagian kasir, ada bagian review, terus bagian foto, review video gitu ya, dan ada bagian foto. Nah untuk penjualan perharinya kita mampu menjual tas ya, tas impor dan lain-lain, tas lokal dan produk-produk lain itu antara 700 sampai 3000 pieces ya, itu digabung antara store dan gudang. Cuman lebih banyak kita penjualan lewat gudang karena di gudang itu berfokus pada
online. Nah, untuk yang di store ini berfokus pada penjualan retail. Jadi untuk customer yang datang langsung ke sini, mereka sangat puas karena banyak banget pilihan yang terdisplay seperti di belakang saya kayak gini ya. Nah, untuk tips dan trik dari saya, yang pertama itu harus itu ya, motivasi terkuat dari diri sendiri. Kenapa ingin sukses? Kalau saya sih dulu itu pengen membahagiakan ibu aja, karena orang tua saya tinggal ibu aja ya. Terus selanjutnya harus itu ya, sering-sering promosi. Promosi itu nggak harus berbayar, kalian bisa yang gratis-gratis dulu. Kayak saya awal-awal dulu, saya juga nggak mampu buat iklan atau endorsement selebgram. Nah, contohnya bisa posting-posting di grup, bisa live streaming, bisa posting di Shopee. Karena di Shopee itu juga kalau ada orang yang cari, pasti muncul produk kalian buat mereka hubungin. Dan sering-sering juga posting review barang. Untuk sering posting juga keadaan misalkan lagi packing, kita posting itu juga seru banget, itu pasti banyak yang lihat. So, emang semua butuh proses ya. Nah, untuk yang mau jadi reseller, saya juga bisa memberi arahan juga buat kalian yang mau, bisa hubungin personal WA saya aja kalau mau tanya-tanya ya. Gratis kok, asal jadi reseller ya. Harapan saya ke depan untuk Octaviana Tas Grosir itu saya memiliki brand yang bisa dikenal orang lain dan bisa terbranding dengan baik ya. Dan tentunya juga bisa kirimannya bisa banyak banget di Shopee. Untuk saat ini tuh kirimannya itu 200-an, semoga kedepannya itu bisa ribuan ya per hari. Dan tentunya reseller semakin banyak, semakin puas, dan tentunya kita mempunyai pelayanan yang kedepannya lebih bagus lagi dan bisa memenuhi kebutuhan untuk fashion di Mojokerto dan sekitarnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Semoga teman-teman semua sukses dan sehat selalu.